Baik, materi yang pertama yaitu pengembang teori awal, di mana perdebatan mengenai isu-isu keberadaan ilmu akuntansi dan kebutuhan untuk mengembangkan kerangka teoritis mulai muncul di tahun 1900-an. Upaya awal untuk mengembangkan teori akuntansi di Amerika Serikat dikaitkan dengan nama-nama seperti William A. Patton dan John B. Channing. Baik, menurut karya Patton yang didasarkan pada disertasi doktoralnya adalah pemikiran awal yang menyatakan pandangan bahwa seluruh perubahan dalam penilaian aset dan liabilitas harus tercermin dalam laporan keuangan, dan perubahan tersebut harus diukur dengan dasar penilaian terkini atau current value base. Dan menurut karya Channing mengusulkan kerangka penilaian dan pengukuran aset yang didasarkan pada ekspektasi masa depan, serta model yang digunakan untuk menandingkan pendapatan dengan beban. Pada saat itu, laporan posisi keuangan dipandang sebagai laporan keuangan yang paling utama dan konsep pengelolaan modal baru saja muncul. Baik, selanjutnya yaitu Scott mengungkapkan kerangka konseptualnya di dalam The Basis for Accounting Principle. Dia mengatakan bahwa kerangka konseptual Scott ini mencakup yang pertama yaitu postulat orientation atau postulate, prinsip keadilan yang pervasif atau pervasive principle of justice. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kejujuran dan kewajaran atau principle of truth and fairness. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip penyesuaian dan konsistensi atau principle of adaptability and consistency. Baik, yang selanjutnya yaitu upaya awal pengembangan kerangka konseptual akuntansi oleh organisasi otoritatif dan semi-otoritatif. Pada tahun 1930-an, organisasi profesional mulai kembangkan teori akuntansi. Pada tahun 1936, American Accounting Association merilis a tentative statement of accounting principle affecting annual corporate reports. Pada tahun 1938, American Institute of Accountants menerbitkan a statement of accounting principle. Pada tahun 1940, AAA menerbitkan an Introduction to Corporate Accounting Standards. Oleh Patton AC Littleton terbentuk Committee on Accounting Procedure yang digantikan oleh Accounting Principle Board, mengidentifikasi tingkatan dalam pengembangan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu postulat prinsip, aturan penerapan, dan riset. Sebagai upaya pertama membangun kerangka konseptual akuntansi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pernyataan tentang teori akuntansi dan penerimaan teori, di mana tentang proses penetapan standar di awal tahun 1970-an. Proses penetapan standar akuntansi ini belum terselesaikan, lalu memaksa AAA untuk mempertimbangkan ulang teori akuntansi. Selanjutnya itu tentang Committee and Concept and Standard for External Financial Reports, di mana pada tahun 1973 AAA membentuk Committee on Concept and Standard for External Financial Reports untuk memperbarui ASOBAK karena banyaknya perubahan dalam bidang akuntansi. Yang kedua yaitu komite ini berdiskusi selama 4 tahun dan mencapai kesimpulan bahwa tidak ada teori akuntansi dasar yang dapat diterima secara universal. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam teori akuntansi.
di mana yang pertama yaitu terdapat beberapa pendekatan dalam teori akuntansi, termasuk pendekatan klasik, pendekatan kegunaan keputusan, dan ekonomika informasi. Namun, Sata menyatakan bahwa teori-teori ini tidak saling berkaitan dan tidak ada yang mendapatkan penerimaan umum. Kritik terhadap pendekatan ke teori akuntansi, Sata mengidentifikasi beberapa kritik terhadap pendekatan ke teori akuntansi, seperti kesulitan mengaitkan teori dengan praktik, masalah alokasi, kesulitan dengan standar normatif, kesulitan dalam menginterpretasikan riset tentang harga sekuritas, pertimbangan biaya manfaat, dan keterbatasan data. Selanjutnya yaitu evaluasi Sata, di mana Sata itu tidak berhasil menghasilkan teori akuntansi yang diterima secara universal, sehingga FASB mengembangkan kerangka konseptual mereka sendiri sebagai respon terhadap ketidaksetujuan ini. Yang kedua, pendekatan Sata yang berfokus pada filosofi berhasil menciptakan paradigma yang diterima oleh semua pihak. Baik, materi yang selanjutnya yaitu proyek kerangka konseptual. Bisa kalian lihat sendiri, kerangka konseptual ini terdiri dari tiga tingkatan. Ya, pada bagian puncak, tingkatan pertama mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan atau objective of financial reporting, yaitu tujuannya dilakukannya pelaporan keuangan. Tingkatan kedua menguraikan hal-hal fundamental yang merupakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi berguna, dan elemen-elemen laporan keuangan atau elemen of financial statement atau aset, liabilitas, dan seterusnya. Tingkatan yang ketiga yaitu mengidentifikasi pedoman penerapan untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang digunakan untuk menetapkan dan menerapkan standar-standar akuntansi serta konsep-konsep tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu tentang Statement of Financial Accounting Standard nomor 8. Dari bab 1 ini kita membahas dari SFAC nomor 8 menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditur untuk pengambilan keputusan. Tingkat kedua memuat konsep dasar. Nah, dalam bab 3 sendiri mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membedakan informasi akuntansi yang lebih baik dari yang kurang baik untuk tujuan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu Statement of Financial Accounting konsep nomor 5, yang isinya yaitu pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan atau recognition dan measurement in financial statement or business enterprises. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas suatu entitas selama periode tertentu yang disebabkan oleh transaksi, peristiwa, atau kondisi sumber daya non-pemilik. Yaitu mencakup semua perubahan dalam ekuitas kecuali investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kedua yaitu Statement of Financial Accounting konsep nomor 6, elemen-elemen laporan keuangan perusahaan atau elemen of financial statement of business enterprises. SFAC nomor 9 mendefinisikan 10 elemen laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan posisi keuangan entitas ekonomi, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, mempresentasikan bagian-bagian yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Berikutnya yaitu Statement of Financial Accounting konsep nomor 7.
penggunaan informasi arus kas dan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi atau using cash flow information and present value in accounting measurements. SFAC nomor 7 memberikan kerangka untuk menggunakan arus kas masa depan sebagai besar pengukuran akuntansi pada saat pengakuan aset awal atau pengukuran awal yang baru, dan metode bunga untuk amortisasi. Saat ini, FASB mengevaluasi persyaratan pengungkapan atas 4 topik akuntansi. Pengukuran nilai wajar atau fair value measurement dalam FASB ASC 820-1050. Program pensiun manfaat pasti atau definite benefit plan dalam FASB ASC SAC 712-2050. Ketiga yaitu pajak penghasilan income tax dalam FASB ASC SAC 740-1050, FASB persediaan atau inventory FASB dalam ASC 330-1050. Lalu ada perbandingan dari serangkaian standar berbasis prinsip dengan standar berbasis aturan, yang mana dalam serangkaian standar berbasis prinsip itu, yang pertama, dia lebih mampu mengikuti kecepatan perubahan lingkungan bisnis. Lalu yang kedua, dia kurang berisi. Dan yang ketiga, mendorong penggunaan penilaian profesional dengan fokus pada hal yang benar. Dan yang keempat, dianggap tidak mendukung perekayasaan keuangan. Untuk serangkaian berbasis aturan, dia lebih bisa diterapkan pada perekonomian di negara yang besar dan kompleks. Lalu yang kedua, kurang memberikan ruang untuk interpretasi. Dan yang ketiga, memberikan lebih banyak pedoman untuk implementasi yang lebih praktis. Lalu yang keempat, kurang membutuhkan penjelasan di dalam laporan keuangannya. Pada tahun 2002, FASB dan ASB sepakat untuk mengembangkan standar akuntansi yang kompatibel melalui Norwalk Agreement dengan 3 proyek utama untuk menyatukan standar akuntansi domestik dan internasional. Untuk yang pertama, proyeknya adalah proyek penyajian laporan keuangan atau Financial Statement Presentation Project, dan yang kedua ada proyek rangka konseptual atau Conceptual Framework Project, dan yang ketiga ada proyek konvergensi atau Convergence Project. Lalu pada bulan April 2004, FASB dan ASB memutuskan untuk menggabungkan masing-masing proyek terkait pelaporan dan pengklasifikasian komponen-komponen pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang mana tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami posisi keuangan suatu entitas pada saat ini dan di masa lalu, dan yang kedua, memahami aktivitas operasi, pembiayaan, dan aktivitas-aktivitas lain di masa lalu yang menyebabkan posisi keuangan suatu entitas berubah, beserta komponen-komponen yang menyebabkan perubahan tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan informasi laporan keuangan tersebut, beserta informasi dari sumber-sumber lainnya untuk menilai apakah jumlah, waktu terjadinya, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Selanjutnya, mengenai proyek rangka konseptual. Proyek ini dikembangkan ke dalam 8 tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah tahapan tujuan dan karakteristik kualitatif, yang kedua adalah tahapan definisi elemen-elemen pengakuan dan penghentian pengakuan, dan yang ketiga ada tahapan pengukuran, keempat ada tahapan konsep entitas pelaporan, yang kelima ada tahapan penyajian dan pengungkapan, serta batasan-batasan dalam pelaporan keuangannya. Lalu yang selanjutnya ada tahapan tujuan dan status kerangka kerja, dan ada juga tahapan penerapan kerangka kerja bagi entitas nirlaba, dan yang terakhir adalah tahapan sisa permasalahan, itu jika ada. Lalu ada proyek konversi, yang mana tujuan konvergensi standar akuntansi adalah untuk membuat perusahaan di berbagai negara menggunakan prosedur akuntansi yang sama dengan tujuan melaporkan posisi keuangan dan hasil operasi. Ini diperlukan agar investor dapat membandingkan data keuangan dengan lebih mudah. Proyek konvergensi
Konvergensi bertujuan menghapus perbedaan antara IFRS dengan GAAP-AS. Nah, lalu ada juga akuntansi dalam kondisi ideal. Di chapter ini kita bakal ngebahas mengenai gambaran umum, model nilai sekarang di bawah kepastian, model nilai sekarang di bawah ketidakpastian, dan akuntansi nilai saat ini atau present value. Di bagian gambaran umum ini, model present value memberikan informasi yang relevan secara maksimal kepada pengguna laporan keuangan. Dan dalam konteksnya adalah didefinisikan bahwa informasi relevan sebagai informasi tentang prospek ekonomi masa depan perusahaan, yaitu mengenai dividen, arus kas, dan profitabilitasnya. Selanjutnya ada model nilai sekarang di bawah kepastian. Model nilai sekarang banyak digunakan di bidang ekonomi dan keuangan dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap akuntansi selama bertahun-tahun. Di dalamnya ini ada catatan yang mana pertama adalah nilai buku bersih aset modal pada setiap akhir tahun sama dengan nilai sekarang atau nilai pakai. Informasi laporan keuangan yang relevan memberikan informasi pada investor tentang prospek ekonomi di masa depan perusahaan. Lalu, informasi laporan keuangan yang andal mencerminkan secara tepat kondisi real perusahaan. Karena tadi kita udah bahas model nilai sekarang di bawah kepastian, ada juga yang namanya model nilai sekarang di bawah ketidakpastian. Dalam kondisi ideal, dalam ketidakpastian dapat dicirikan yang pertama, tingkat bunga tertentu dan tetap yang mendiskontokan arus kas masa depan perusahaan. Yang kedua, serangkaian keadaan alamiah yang lengkap dan diketahui publik. Yang ketiga, menyatakan probabilitas secara objektif dan diketahui publik. Dan yang keempat, realisasi negara yang tepat dapat diamati secara publik. Lalu catatan tambahan mengenai nilai sekarang di bawah ketidakpastian. Yang pertama, informasi laporan keuangan tetap relevan dan dapat diandalkan. Relevansi berlaku karena nilai neraca didasarkan pada arus kas masa depan yang diharapkan, dan ketidakrelevanan dividen berlaku. Lalu keandalan berlaku karena kondisi ideal memastikan bahwa perhitungan nilai sekarang secara tepat mewakili arus kas masa depan yang diharapkan perusahaan. Seperti kasus kepastian, masih ada dua cara untuk menghitung nilai neraca saat ini, di mana kita bisa menghitung nilai sekarang yang diharapkan secara langsung atau kita dapat menggunakan nilai pasar. Dalam kondisi ideal, arbitrase memaksa kedua cara tersebut menghasilkan hasil yang identik meskipun laba bersih yang diharapkan tidak direalisasikan dan tidak harus sama. Laporan laba rugi tetap tidak mempunyai kandungan informasi ketika laba abnormal tidak bertahan. Pada materi akuntansi nilai saat ini, ada namanya nilai tertanam, di mana nilai tertanam atau embedded value adalah suatu metode yang digunakan dalam akuntansi asuransi untuk menilai nilai ekonomi dari portofolio bisnis asuransi pada suatu titik waktu tertentu. Nilai ini mencerminkan total nilai ekonomi dari bisnis asuransi, termasuk nilai saat ini dari pendapatan yang diharapkan dari polis yang masih berlaku dan cadangan yang dibutuhkan untuk membayar klaim di masa depan. Lalu ada juga akuntansi pengakuan cadangan. Pengakuan cadangan atau reserve recognition accounting adalah pendekatan dalam akuntansi yang berkaitan dengan cara perusahaan atau organisasi dalam mengakui dan mencatat cadangan dalam laporan keuangannya, di mana RRA ini bertujuan untuk memastikan bahwa cadangan seperti cadangan kerugian atau cadangan pajak yang ditangguhkan diakui secara tepat waktu dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu, materi terakhir mengenai kritik terhadap akuntansi pengakuan cadangan. Pendekatan pengakuan cadangan atau reserve recognition accounting tidak selalu tanpa kritik. Beberapa kritik sering diajukan terhadap RRA yang melibatkan subjektivitas. RRA dapat
mengarah pada subjektivitas dalam menentukan kapan dan sejauh mana cadangan harus diakui. Hal ini dapat menciptakan potensi penyalahgunaan atau manipulasi oleh perusahaan dalam melaporkan laba dan keuangannya. Yang kedua ada kesulitan penilaian, di mana penilaian resiko atau kewajiban yang mendasari dapat menjadi subjektif dan sulit diukur. Ini bisa menghasilkan hasil yang bervariasi antara perusahaan yang berbeda atau bahkan dalam berbagai periode pelaporan berbeda. Lalu yang ketiga ada potensi untuk pemakuan berlebihan, di mana RRA dapat digunakan untuk pemakukan berlebihan dalam situasi tertentu. Perusahaan mungkin cenderung mengakui cadangan lebih awal daripada yang seharusnya untuk menunda pengakuan kerugian atau kewajiban yang nyata. Lalu yang keempat ada pengaruh pada laba bersih, di mana penggunaan RRA ini dapat mempengaruhi laporan laba bersih perusahaan yang dapat juga mempengaruhi persepsi dari investor dan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.